Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas lokakarya hari keempat atau LK4, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan istilah ATP. Jika pada sebelumnya Bapak Ibu sudah menyusun analisis kurikulum, analisis capaian pembelajaran atau CP, menyusun tujuan pembelajaran, sekarang Bapak Ibu akan diminta untuk membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini yang tidak ada dalam kurikulum 2013 dan ini konsep ini muncul dalam kurikulum Merdeka. Kita lihat tagihannya pada lembar kerjanya. Lembar kerjanya tidak ada sub-sub judulnya Bapak Ibu, jadi cukup satu saja. Jika sebelumnya ada A, B, C, di sini hanya satu yaitu LK4 menyusun ATP. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan menentukan elemennya ya, fasenya sesuai dengan fase di mana Bapak Ibu mengajar, apakah itu fase A, B, C, D atau E. Ya, jadi elemen apa, CP-nya apa saja ya, TP-nya silahkan diuraikan semua, TP-nya ya, TP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ATP-nya silahkan nanti dari TP yang sudah ditentukan Bapak Ibu mengurutkan alur ATP-nya sesuai dengan alurnya mulai dari TP1 hingga TP yang terakhir untuk satu fase. Lalu silahkan alokasikan JP untuk setiap ATP untuk setiap TP tersebut. Satu TP diselesaikan selama berapa JP dan berapa pertemuan ya, sesuai dengan jenjangnya. Kalau SD 1 JP itu setara dengan 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit begitu. Kita lihat dalam modul Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, nanti pastikan Bapak Ibu sudah membaca dulu modulnya pada halaman 69 ya. Ini KB3 sebenarnya, KB4 seharusnya, bukan KB3. Dibaca, silahkan dibaca semua tentang ATP, tentang apa itu alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat ATP. Ini merupakan rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam setiap fase. Alur tujuan pembelajaran ini disusun untuk memberikan informasi kepada guru dan peserta didik tentang urutan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai akhir pada setiap fase yang merujuk pada setiap capaian pembelajaran. Jadi TP itu diurutkan mulai dari TP1 hingga TP yang terakhir untuk satu fase penuh Bapak Ibu. Jadi berurutan dari TP1 sampai TP yang terakhir. Nah, nanti Bapak Ibu akan membuat alur seperti ini sebenarnya ya. Awal fase ya, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 hingga TP yang ke N atau TP yang ke terakhir hingga akhir fase. Nah, nanti akan dilihat progresnya, perubahannya, pencapaian kompetensi yang dihasilkan atau dicapai oleh peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran dan di akhir fase setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ATP yang beredar di dunia maya itu banyak sekali yang menarik, yang inovatif, yang kreatif. Bapak Ibu guru menyusun ATP itu sangat indah ya, sangat menarik begitu. Contohnya seperti ini, ada yang menyusunnya dengan bentuk pin-pin seperti ini ya, jadi diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang menyusunnya semacam siklus begitu. Nah, nanti ada banyak versinya, ada banyak, tetapi di sini Bapak Ibu tidak perlu menyusun sampai seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin kreatif atau kreasi sendiri silahkan ya, tetapi pada prinsipnya harus mengerjakan ini dulu, tabel yang seperti ini untuk LK4. Nanti silahkan tentukan elemennya, CP-nya dan seterusnya. Di sini sudah ada contoh mengerjakannya Bapak Ibu. Di dalam modul ajar sendiri sudah ada contoh mengerjakannya ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa dibuka modul ajarnya halaman 85 dan seterusnya. Ya, di sini sudah ada contoh mengerjakan persis seperti format template pada LK itu. Nah, misalnya elemen ini contohnya pendidikan Islam memang, nanti silahkan dikontekstualisasikan sesuai dengan pendidikan agama Katolik. Misalnya elemennya apa, ya CP-nya apa, TP-nya ada berapa, silahkan ditulis semua. Lalu nanti silahkan diurut di kolom nomor 4 ini, diurutkan ATP-nya ya. TP-nya diurutkan dari TP1 seterusnya
ya, berjenjang sesuai dengan prinsip psikologis belajar gitu ya, dari mudah ke sulit, dari ringan ke berat, dari fakta ke konsep gitu ya, lalu dari abstrak ke dari konkret ke abstrak gitu ya, prinsip psikologis belajar. Lalu satu TP itu ada berapa JP, ya, ada berapa pertemuan. Nah, nanti silahkan dikerjakan seperti ini. Semua TP untuk satu fase utuh, ya, sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Ya, nanti silahkan kalau sudah di PDF-kan lalu diupload di LMS. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk tugas yang keempat ini ya, menyusun alur tujuan pembelajaran. Tugas ini tidak rumit. Bapak Ibu harus cermat dalam mengamati, dalam menganalisa setiap TP supaya tidak keliru dalam menentukan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip psikologis belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.